Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta, AKMECA selaku dosen pembimbing praktik kerja, kemudian Ibu Roma C. Siahaan selaku Asisten Manajer, Unit Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Divisi Kekda, sekaligus pembimbing lapangan saya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Ratu Ariba Santika Safiera, mahasiswa Program Studi Manajemen Konsentrasi Keuangan STIE Indonesia Banking School dengan nomor induk mahasiswa 202311111016. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, khususnya pada Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Unit Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, atau yang biasa kita sebut FPPU. Kegiatan magang ini merupakan bagian dari proses pembelajaran akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam lingkungan kerja profesional. Melalui kegiatan ini, saya berkesempatan memahami secara nyata bagaimana kebijakan ekonomi dan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, diimplementasikan di tingkat daerah. Saya melihat secara langsung bagaimana peran Bank Indonesia di daerah sangat aktif, terutama dalam mendukung penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Baik, yang selanjutnya saya akan memulai pemaparan laporan magang saya melalui tayangan PowerPoint. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Baiklah. Di sini saya akan membahas pendahuluan, landasan teori, kemudian ada gambaran umum tempat praktik kerja, kemudian pembahasan atau kegiatan yang saya lakukan ketika di KPW Bank Indonesia Jawa Barat, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita masuk di bagian latar belakang. Jadi di latar belakang ini, saya membahas yang pertama terkait perkembangan perekonomian global dan nasional, yang dimana semakin dinamis menuntut adanya kebijakan ekonomi dan keuangan yang adaptif, serta mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Nah, dalam konteks tersebut, peran Bank Sentral menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai rupiah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran tersebut tidak hanya dijalankan di tingkat pusat, tetapi juga melalui kantor perwakilan di setiap provinsi, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Untuk di tingkat daerah, kebijakan ekonomi perlu diimplementasikan secara efektif agar dampaknya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu fokus penting dalam penguatan ekonomi daerah adalah pengembangan sektor UMKM. Menurut penelitian,
UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Nah, oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi agenda strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, selain itu, kegiatan praktik kerja lapangan juga merupakan bagian dari upaya STIE Indonesia Banking School dalam memberikan bekal kepada mahasiswanya agar lebih siap menghadapi dunia kerja, memiliki keterampilan praktis yang relevan. Nah, melalui pelaksanaan magang di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, khususnya pada Divisi Implementasi Kekda Unit FPPU, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam memahami implementasi kebijakan, ekonomi, dan keuangan di tingkat daerah, terutama dalam pengembangan dan penguatan UMKM. Nah, berikut ini ada dokumentasi saya dengan Ibu Roma selaku pembimbing lapangan saya di unit FPPU. Kemudian di sampingnya juga ada Ibu Lina, merupakan merupakan pembimbing lapangan untuk unit ekonomi syariah atau yang disebut dengan Eksyar. Dan di sampingnya ada teman saya dari kampus yang sama, yaitu Dinda dan Zaki. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktik kerja lapangan di Bank Indonesia. Yang pertama, itu memberikan sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan konsep yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kegiatan kerja nyata. Nah, untuk saya sendiri, berhubungan dengan kebijakan ekonomi daerah dan pengembangan UMKM. Kemudian mengembangkan kemampuan profesional mahasiswa, baik keterampilan teknis maupun non-teknis, seperti kemampuan analisis, komunikasi, kerja sama tim, serta disiplin dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja. Selanjutnya juga untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja melalui pengalaman langsung di institusi atau kantor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan daerah, seperti Bank Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan membangun jejaring profesional yang dapat menunjang pengembangan karir di masa mendatang. Untuk tujuan STI Indonesia Banking School itu memperkuat hubungan kemitraan dan kerjasama dengan Bank Indonesia, khususnya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan memastikan keselarasan antara kurikulum akademik dan kebutuhan kompetensi dunia kerja, terutama di bidang ekonomi, perbankan, dan kebijakan keuangan. Tujuan lainnya juga untuk meningkatkan kualitas lulusan STIE Indonesia Banking School melalui pembekalan pengalaman praktis yang relevan dan aplikatif sesuai dengan tuntutan di dunia kerja. Yang terakhir itu mendapatkan umpan balik dari pelaksanaan kegiatan magang sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program pembelajaran berbasis praktik di lingkungan kampus. Nah, kemudian di sini ada dokumentasi saya dan teman-teman saya di hari pertama kerja. Di sini ada Zaki, Dinda, Naila, dan Rafael. Namun sebetulnya juga ada 5 teman saya lagi yang dari kampus yang sama, dari STI Indonesia Banking School. Nah, untuk lokasi Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat itu ada di Jalan Braga, nomor 108, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk periode magang saya sendiri itu di tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Januari 2026. Nah, ini seharusnya saya 10 hari kerja, tapi karena berhubung tanggal 16 Januarinya adalah tanggal merah hari libur, jadi saya hanya sampai 15 Januari terhitung 9 hari kerja. Seperti itu.
Baik, yang selanjutnya adalah definisi bank sentral, visi misi Bank Indonesia, kemudian juga ada 3 pilar utama Bank Indonesia. Baik, untuk definisi bank sentral sendiri, bank sentral merupakan lembaga otoritas moneter yang memiliki kewenangan utama dalam menjaga stabilitas nilai mata uang dan kestabilan perekonomian suatu negara. Nah, peran bank sentral telah mengalami transformasi signifikan mulai dari lembaga penerbit uang dan pendukung pembiayaan negara hingga menjadi pengendali kebijakan moneter yang kompleks dan responsif terhadap tantangan global. Nah, termasuk globalisasi arus modal dan inovasi keuangan digital. Nah, selain mengendalikan inflasi, bank sentral juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran ini dilakukan melalui pengawasan terhadap sistem perbankan, pengelolaan likuiditas, serta penyediaan fasilitas pendanaan dalam kondisi tertentu guna mencegah terjadinya gangguan pada sistem keuangan. Nah, bank sentral ini bertindak sebagai lender of the last resort bagi perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, sehingga stabilitas sistem keuangan dapat tetap terjaga. Dengan memberikan pinjaman kepada bank yang mengalami krisis likuiditas, bank sentral berperan penting dalam mencegah terjadinya kebangkrutan perbankan yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Jadi, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai visi dan misi Bank Indonesia. Jadi, visi Bank Indonesia saat ini menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Kemudian di sini ada 7 misi Bank Indonesia. Yang pertama, mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, dan penyelenggaraan pengawasan sistem pembayaran. Dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makro prudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan atau mitra strategis lain, serta kerjasama internasional. Kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar falas atau valuta asing, termasuk infrastrukturnya untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Kemudian yang keenam, turut meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta pelindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia. Dan yang terakhir, misi ketujuh, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya. Kemudian Bank Indonesia juga memiliki nilai-nilai strategis. Yang pertama adalah kejujuran dan integritas, kedua profesionalisme, ketiga keunggulan, kemudian yang keempat adalah mengutamakan kepentingan umum, yang kelima koordinasi dan kerjasama tim. Nah, hal ini Bank Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai strategis yang menjadi pedoman perilaku dan budaya kerja seluruh insan Bank Indonesia.
Oke, baik. Yang selanjutnya, em, status dan kedudukan Bank Indonesia itu, yang pertama merupakan lembaga negara yang independen, kemudian yang kedua adalah sebagai badan hukum. Kemudian sebelum kita masuk ke tiga pilar utama, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Nah, baik, kita masuk ke tiga pilar utama. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Di sini terlihat ada gambar yang saya lampirkan merupakan tiga pilar utama Bank Indonesia. Jadi yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas tersebut tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan terkendali, serta nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing. Dalam konteks saat ini, kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan melalui instrumen kebijakan yang modern dan responsif terhadap kondisi ekonomi, antara lain seperti penetapan BI 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga kebijakan utama, kemudian ada OPT atau operasi pasar terbuka, serta pengelolaan likuiditas perbankan. Melalui kebijakan moneter yang kredibel dan terukur, Bank Indonesia berupaya menjaga ekspektasi inflasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kemudian yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Fungsi Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran bertujuan untuk mendukung efisiensi aktivitas ekonomi dan stabilitas keuangan. Sistem pembayaran mencakup transaksi pembayaran tunai dan non-tunai yang terus berkembang seiring dengan digitalisasi ekonomi. Dalam menjalankan fungsi ini, Bank Indonesia berperan sebagai otoritas sistem pembayaran yang menetapkan regulasi, standar, serta pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran. Bank Indonesia juga mendorong inovasi sistem pembayaran digital seperti pengembangan transaksi non-tunai, dan sistem pembayaran retail yang aman, cepat, dan efisien. Selain itu, Bank Indonesia bertanggung jawab dalam pengelolaan uang rupiah, mulai dari perencanaan, pencetakan, pengedaran, hingga pemusnahan uang yang tidak layak edar, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional. Kemudian yang terakhir adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam fungsi menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia berperan aktif dalam mencegah dan memitigasi risiko sistemik yang dapat mengganggu perekonomian nasional. Fungsi ini semakin diperkuat melalui mandat kebijakan makroprudensial yang berfokus pada pengawasan dan pengendalian risiko pada tingkat sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, Bank Indonesia menerapkan berbagai instrumen makroprudensial seperti pengaturan likuiditas, pengendalian kredit, serta kebijakan yang bertujuan memperkuat ketahanan sektor perbankan dan sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia berperan sebagai lender of the last resort dalam kondisi tertentu untuk menjaga stabilitas likuiditas perbankan. Dengan adanya penguatan mandat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan
atau P2SK, Bank Indonesia semakin berperan strategis dalam mendukung stabilitas dan pendalaman sektor keuangan nasional secara berkelanjutan. Saya izin untuk ke slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat merupakan perpanjangan tangan Bank Indonesia di daerah. Seiring perkembangan ekonomi regional, peran KPW BI Jawa Barat semakin strategis, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar serta kontribusi ekonomi signifikan terhadap produk domestik bruto nasional. Dalam perkembangannya, KPW BI Jawa Barat tidak hanya menjalankan fungsi pengedaran uang, tetapi juga aktif dalam pengendalian inflasi daerah, penyusunan kajian ekonomi regional, penguatan UMKM, dan digitalisasi sistem pembayaran. Nah, dengan demikian, peran kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat sangat penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, kita bisa melihat struktur organisasi KPW BI Jawa Barat. Saya dilihatkan di divisi implementasi Kekda, yaitu pada fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM. Nah, untuk divisi Kekda sendiri merupakan divisi implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah atau Kekda, memiliki tugas untuk memastikan kebijakan Bank Indonesia dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Nah, divisi ini kurang lebih melakukan kajian ekonomi regional, koordinasi pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, dan penguatan ekonomi syariah. Baik, selanjutnya adalah tugas dan produk pokok unit kerja FPPU. Nah, jadi FPPU memiliki tugas utama melaksanakan program pengembangan UMKM binaan Bank Indonesia. Nah, di sini ada 4 tugas pokok. Yang pertama, melaksanakan program pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan pengendalian inflasi. Yang kedua, melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM melalui infrastruktur keuangan, fasilitasi program pemerintah yang memberikan nilai tambah, dan penyaluran kredit UMKM dan KUR atau kredit usaha rakyat. Yang ketiga, melaksanakan penyediaan dan diseminasi informasi terkait pengembangan UMKM. Yang keempat, melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder setempat dalam rangka pengembangan UMKM. Kemudian untuk produk pokok FPPU itu ada 6. Yang pertama, kajian dan rekomendasi dalam rangka mendorong pengembangan UMKM. Kemudian yang kedua, terlaksananya kegiatan bantuan teknis seperti penelitian, pelatihan, dan penyediaan informasi atau fasilitasi. Yang ketiga adalah implementasi program pengembangan UMKM. Keempat, terlaksananya fasilitasi upaya peningkatan akses UMKM kepada perbankan. Kemudian penyediaan informasi terkait UMKM, dan yang terakhir adalah laporan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders.
Nah, baik, kita sudah memasuki bab pembahasan itu inti kegiatan yang saya lakukan ketika di KPW BI Jawa Barat. Jadi saya akan membagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan klasikal atau di mana saat saya masih beradaptasi mempelajari Bank Indonesia Jawa Barat, dan ada kegiatan praktik kerja ketika saya eh, mendapatkan pekerjaan secara langsung untuk saya kerjakan. Nah, yang pertama saya akan membahas kegiatan klasikal selama di KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Pada hari pertama, Senin 5 Januari 2026. Hari ini saya dengan teman-teman saya melakukan orientasi dan pengenalan lingkungan kerja. Nah, di sini ada penjelasan ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Bank Indonesia. Nah, narasumbernya itu adalah Ibu Rianti dan Bapak Nandang selaku perwakilan unit kehumasan. Nah, tempatnya itu ada di ruang rapat cendana lantai 3. Jadi dalam kegiatan orientasi tersebut, penulis memperoleh penjelasan, atau saya sendiri memperoleh penjelasan mengenai berbagai ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Bank Indonesia. Nah, penjelasannya itu meliputi jam kerja yang pada umumnya dimulai pada pukul 7.30 hingga 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, namun pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing divisi. Nah, selain jam kerja, peserta juga diberikan pemahaman terkait bagaimana tata cara berpakaian yang rapi dan profesional, seperti berpakaiannya itu hitam putih untuk di hari Senin, Rabu, Kamis, kemudian di hari Selasa dan Jumat diperkenankan untuk memakai batik rapi. Nah, kemudian penulis juga atau saya sendiri dan teman-teman diajarkan bagaimana menggunakan mesin absen. Untuk di Bandung sendiri itu menggunakan mesin absensi ceklok. Nanti di akhir presentasi akan saya perlihatkan dokumentasi untuk mesin absen tersebut. Nah, kemudian juga diberikan kartu tanda pengenal magang, kemudian serta pentingnya menjaga kerahasiaan data dan informasi institusi, mengingat Bank Indonesia merupakan lembaga strategis negara. Nah, jadi peserta juga diingatkan untuk menjaga etika, sikap profesional, serta kedisiplinan selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Nah, kemudian setelah kegiatan orientasi ini selesai, saya bersama teman-teman lain langsung ditempatkan pada unit kerja masing-masing dan diantarkan oleh Bapak Nandang dan Ibu Rianti menuju divisi yang telah ditentukan. Nah, untuk saya sendiri ditempatkan di Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, unit fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, yang kebetulan ruangannya itu juga di lantai yang sama dengan ruang rapat cendana. Nah, kemudian saya diperkenalkan juga dengan pembimbing lapangan yang tadi di awal saya lampirkan, yaitu Ibu Roma. Nah, jadi untuk hari pertama ini kegiatannya lebih difokuskan pada proses adaptasi awal, pengenalan lingkungan kerja, kemudian komunikasi dengan pembimbing lapangan untuk membangun pemahaman mengenai alur kerja di unit kerja masing-masing. Untuk saya di unit FPPU. Oke, yang selanjutnya pada hari Rabu 7 Januari 2026, Ibu Roma itu memberikan materi UMKM Go Global. Nah, di sini ada bab 0 sampai dengan 9 dengan tampilan materinya cukup interaktif dan menarik. Nah, jadi di sini
eh, tujuan dari UMKM Go Global itu untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai tahapan, strategi, serta kesiapan yang perlu dimiliki oleh UMKM agar mampu menembus pasar internasional. Nah, bab 0 sampai 9 ini saling berkaitan. Yang pertama, bab 0 itu sebagai pembukaan, berisi gambaran umum mengenai pentingnya pengembangan UMKM berorientasi ekspor, serta peran Bank Indonesia dalam mendorong UMKM agar mampu bersaing di pasar global. Pada bagian ini juga dijelaskan tantangan umum yang dihadapi UMKM dalam proses ekspor usaha. Kemudian untuk bab satu itu evaluasi kesiapan dan penyusunan perencanaan Go Global. Di sini membahas tahapan awal yang harus dilakukan UMKM, yaitu melakukan evaluasi kesiapan internal usaha, serta menyusun perencanaan strategi sebelum memasuki pasar internasional, baik dari sisi produk, sumber daya manusia, maupun manajemen usaha. Selanjutnya, bab 2 itu memantapkan kesiapan produk ekspor. Menjelaskan pentingnya memastikan bahwa produk UMKM telah memenuhi standar kualitas, kemasan, serta spesifikasi yang dibutuhkan oleh pasar ekspor, termasuk konsistensi mutu dan daya saing produk. Lanjut ke bab 3 itu, bab 3 membahas mengenal dan memetakan pasar tujuan ekspor. Jadi bagaimana cara UMKM mengenali karakteristik pasar luar negeri, melakukan riset pasar, serta menentukan negara tujuan ekspor yang paling potensial sesuai dengan produk yang dimiliki. Selanjutnya, bab 4 itu mengenal regulasi dan hukum perdagangan internasional. Jadi berisi penjelasan mengenai aturan, regulasi, dan ketentuan hukum dalam perdagangan internasional yang wajib dipahami oleh pelaku UMKM agar kegiatan ekspor dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bab 5 sudah memasuki promosi dan pemasaran ekspor. Jadi membahas strategi promosi dan pemasaran produk UMKM di pasar internasional, baik melalui pameran dagang, uh, platform digital, maupun kerjasama dengan mitra bisnis luar negeri. Bab yang selanjutnya, bab 6, tentang manajemen keuangan dan pembiayaan ekspor. Jadi menjelaskan pengelolaan keuangan usaha ekspor, termasuk perencanaan biaya, pengelolaan risiko keuangan, serta memanfaatkan skema pembiayaan ekspor yang tersedia. Untuk yang selanjutnya, bab ketujuh, membahas legalitas dan manajemen organisasi perusahaan ekspor. Jadi pentingnya aspek legalitas usaha, struktur organisasi, serta tata kelola perusahaan yang baik sebagai penunjang keberlanjutan UMKM yang berorientasi ekspor. Kemudian untuk bab ke-8 itu tentang perjanjian transaksi dan pengiriman ekspor. Jadi di sini menjelaskan bagaimana proses teknis ekspor mulai dari penyusunan kontrak dagang, kemudian mekanisme transaksi internasional, hingga pengaturan logistik dan pengiriman barang ke negara tujuan. Bab terakhir, bab 9 itu membahas program pendukung dan pendampingan ekspor. Jadi ada berbagai program pendukung dan pendampingan yang dapat dimanfaatkan UMKM, termasuk peran Bank Indonesia dan instansi terkait dalam memberikan fasilitasi dan penguatan kapasitas UMKM menuju pasar global. Nah, jadi melalui kegiatan ini saya memahami terkait UMKM Go Global. Jadi saya memperoleh pemahaman awal bagaimana tahapan pengembangan UMKM bisa bisa melakukan ekspor serta peran strategis Bank Indonesia di sini dalam mendorong daya saing global UMKM di tingkat internasional. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah jadi di hari Jumat 9 Januari itu Bu Roma juga memberikan laporan hasil monitoring dan asesmen perkembangan UMKM Bank Indonesia triwulan 3 2025 untuk dipahami oleh peserta magang.
Eh, untuk tampilannya sendiri adalah seperti ini. Nah, laporan ini berasal dari Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau yang diberikan oleh Bu Roma sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pemahaman saya terhadap kegiatan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, jadi di sini saya memahami laporan ini yang memberikan gambaran mengenai upaya Bank Indonesia dalam mendorong penguatan UMKM melalui pendekatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya pada hari Kamis 8 Januari 2026 itu ada sesi sharing knowledge oleh unit kehumasan yaitu dari Ibu Dita dan Ibu Rianti. Nah, di sini membahas pengenalan Bank Sentral serta peran dan fungsi Bank Indonesia. Untuk ruang tempatnya sendiri juga di ruang rapat cendana lantai 3 seperti pada hari pertama. Nah, di sini ada dokumentasi, di sini ada di kiri itu Ibu Dita dan yang di kanan adalah Ibu Rianti. Jadi materi yang disampaikan dalam kegiatan ini berfokus pada pengenalan Bank Sentral serta peran dan fungsi Bank Indonesia dalam perekonomian nasional. Pemaparan mencakup gambaran umum mengenai kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral serta tugas utama dalam menjaga stabilitas nilai rupiah serta peran strategis Bank Indonesia dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Selain itu, Ibu Dita dan Ibu Rianti juga menyampaikan secara singkat mengenai struktur organisasi Bank Indonesia dan peran kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah. Nah, dari sesi sharing knowledge oleh unit kehumasan ini memberikan pemahaman awal yang penting terkait peran Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai lingkup kerja Bank Indonesia, sehingga dapat membantu saya dalam memahami konteks kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan selama praktik kerja lapangan. Oke, selanjutnya di minggu kedua, di mana itu sudah ada peserta magang dari kampus lain juga. Di hari Senin 12 Januari 2026 ada lagi sesi sharing knowledge untuk seluruh divisi dan unit kerja. Nah, ini dilakukan 2 hari. Untuk yang pertama itu di hari Senin 12 Januari 2026. Nah, jadi tujuannya itu untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tugas, fungsi, serta peran strategis masing-masing divisi dan unit kerja di Bank Indonesia Jawa Barat. Nah, sehingga peserta magang ini dapat memahami keterkaitan antar unit dan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, kegiatan klasikal yang pertama ini dilakukan pada jam 2 siang sampai dengan sekitar jam 5 sore, bertempat di ruang parahyangan di lantai 2. Jadi materi yang disampaikan pertama itu dari unit kehumasan. Unit kehumasan itu kan berperan dalam mengelola komunikasi kelembagaan Bank Indonesia baik kepada internal maupun eksternal, termasuk penyampaian informasi kebijakan, pengelolaan citra Bank Indonesia serta hubungan dengan pemangku kepentingan. Unit kehumasan juga mengelola peserta magang untuk di Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, selanjutnya materi disampaikan oleh KP Kekda, yaitu Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, yang disampaikan oleh Ibu Karin dan Ibu Aza.
Nah, jadi unit ini memiliki tugas dalam merumuskan dan menganalisis kebijakan ekonomi dan keuangan daerah sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan Bank Indonesia di tingkat regional. Pemateri berikutnya itu dari FIPSP, kepanjangannya adalah Fungsi Implementasi Pengawasan Sistem Pembayaran yang disampaikan oleh Ibu Cahyanti. Nah, FIPSP ini berperan dalam mengawasi dan memastikan kelancaran serta keamanan sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian materi selanjutnya dari PUR, Pengelolaan Uang Rupiah, oleh Bapak Boh, yang menjelaskan peran Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga menjaga kualitas dan keaslian uang yang beredar di masyarakat. Kemudian ada dari unit tempat saya melaksanakan praktik kerja lapangan, yaitu FPPU, Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM. Nah, jadi materi disampaikan oleh Bapak Erik. FPPU berperan dalam melaksanakan program pengembangan UMKM binaan Bank Indonesia, termasuk peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, serta penguatan daya saing UMKM. Dan yang terakhir itu dari EKIS, atau bisa disebut juga EKSYAR, Ekonomi dan Keuangan Syariah, oleh Bapak Aska, yang menjelaskan peran Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program kebijakan dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait. Untuk sesi sharing knowledge seluruh divisi dan unit kerja di hari pertama itu berakhir di unit EKIS, kemudian dilanjutkan di hari kedua. Nah, di Selasa tanggal 13 Januari 2026, untuk tempatnya masih sama di ruang Parahyangan lantai 2. Namun untuk jamnya itu lebih awal, yaitu di jam 9 pagi sampai dengan sekitar jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Yang pertama itu ada dari FDSEK, Fungsi Data dan Statistik Ekonomi Keuangan, yang disampaikan oleh Ibu Tabina. Nah, ini beliau menjelaskan peran unit ini dalam pengolahan, penyusunan, dan penyajian data serta statistik ekonomi dan keuangan sebagai dasar analisis dan pengambilan kebijakan. Selanjutnya, materi disampaikan oleh FIKSP, Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran, oleh Ibu Utin, yang berfokus pada implementasi kebijakan sistem pembayaran di daerah, termasuk penerapan sistem pembayaran digital dan elektronifikasi transaksi. Yang selanjutnya adalah dari fungsi logistik, SDM, Sekretariat Pengawasan dan Protokol, yang disampaikan oleh Bapak Yayan. Fungsi ini berperan sebagai pendukung operasional kantor, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, administrasi, logistik, hingga pengawasan internal dan pelaksanaan kegiatan protokol. Nah, sesi kegiatan ini ditutup pemaparan materi dari unit keuangan oleh Bapak Heru, yang menjelaskan pengelolaan keuangan internal Bank Indonesia, termasuk perencanaan, pencatatan, serta pengendalian keuangan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Nah, melalui kegiatan klasikal ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi masing-masing unit kerja di Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini membantu saya dalam memahami keterkaitan antar unit serta konteks pelaksanaan tugas yang dilakukan selama praktik kerja lapangan di unit FPPU. Baik, yang selanjutnya kita memasuki bagian praktik kerja, di mana saya melakukan tugas-tugas atau pekerjaan di unit FPPU. Nah, jadi untuk tugas yang pertama itu adalah penyusunan PowerPoint katalog UMKM binaan Bank Indonesia. Nah, kebetulan itu di hari Kamis tanggal 8 Januari sampai Jumat 9 Januari 2026.
Jadi sebetulnya di hari Kamis 8 Januari itu saya mendapatkan tugas penyusunan PowerPoint ini, namun ada juga sesi sharing knowledge dari unit kehumasan. Jadi saya mencicil tugas tersebut dari hari Kamis sampai dengan saya selesaikan di hari Jumat 9 Januari 2026. Nah, di sini yang memberikan tugas adalah Ibu Roma, pembimbing lapangan saya sendiri di unit FPPU. Nah, jadi sebelumnya Bu Roma memberikan tugas ini, beliau memberikan sebuah folder Google Drive. Nah, di dalam folder tersebut ada beberapa folder lagi, ada 3 kategori, yaitu food and beverage, fashion, dan craft. Nah, dalam folder tersebut adalah UMKM binaan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi tugas saya adalah menggabungkan seluruh katalog UMKM ke dalam satu file presentasi berupa PowerPoint. Nah, ada 3 kategori, yaitu food and beverage, fashion, dan craft. Nah, tujuannya ini untuk mempermudah calon pembeli atau pihak yang berkepentingan dalam melihat dan mengenal produk-produk UMKM binaan Bank Indonesia tanpa harus membuka katalog secara satu persatu dalam format terpisah. Dalam pelaksanaannya itu, saya mulai mengerjakan tugas ini secara bertahap. Setelah pulang dari kantor, masih saya lanjutkan. Itu di Kamis 8 Januari, kemudian saya lanjutkan lagi pengerjaannya pada tanggal 9 Januari 2026 di kantor. Di sini ada dokumentasi yang saya lampirkan. Nah, selama proses penyusunan PowerPoint katalog UMKM ini, ada beberapa kendalanya, itu adalah ada UMKM yang tidak mencantumkan katalog produknya di Google Drive tersebut. Kemudian ada juga yang ada tapi kualitas foto produknya buram, jadi kurang jelas. Kemudian ada juga yang tidak ada informasi kontak pada beberapa UMKM. Nah, tapi untuk mengatasi hal tersebut, jadi saya sendiri melakukan pencarian informasi secara mandiri dari berbagai sumber seperti media sosialnya atau dari websitenya untuk memperoleh informasi tambahan untuk saya masukkan ke slide PowerPoint agar si katalog UMKM yang disusun tetap informatif. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman dalam mengolah data UMKM, meningkatkan ketelitian, serta memahami pentingnya kelengkapan informasi dalam mendukung promosi dan pemasaran UMKM binaan Bank Indonesia. Baik, selanjutnya adalah penginputan data UMKM ke dalam sistem informasi Sikepang. Nah, sistem yang digunakan itu adalah SIUMBI, Sistem Informasi Pengembangan UMKM Bank Indonesia. Nah, fokus utamanya itu pada modul Sikepang, Sistem Informasi Monitoring Program Ketahanan Pangan. Nah, jadi Sikepang ini merupakan aplikasi internal Bank Indonesia yang digunakan untuk pemantauan dan pelaporan program UMKM, khususnya pada klaster pangan dan klaster unggulan, guna mendukung kebijakan pengembangan UMKM serta memperkuat program ketahanan pangan nasional. Nah, jadi di sini ada diberikan folder Google Drive lagi. Di situ ada data keuangan UMKM semester 2 dan triwulan 4 tahun 2025. Jadi di sini
saya diminta untuk menginput data keuangan UMKM binaannya ke si Kepang. Dan untuk data keuangannya itu ada yang mencatat per semester, ada juga yang per triwulan. Dan itu caranya dibedakan. Nah, kemudian datanya itu diperoleh dalam bentuk spreadsheet yang telah dilengkapi oleh pihak UMKM. Kemudian kita input melalui 7 tahapan yang harus diisi secara berurutan. Nah, berdasarkan data yang tersedia, terdapat sekitar 53 UMKM yang menyampaikan laporan keuangan secara semesteran. Kemudian ada sekitar 45 UMKM yang menyampaikan laporan keuangan secara triwulan. Nah, dalam pelaksanaan tugas ini, saya dibimbing langsung, diajari oleh Bapak Selamat, yang merupakan salah satu pegawai di unit FPPU. Nah, jadi beliau memberikan penjelasan mengenai alur dan tata cara penginputan datanya ke dalam sistem ini atau si Kepang. Nah, kemudian saya memperoleh akses berupa tautan Google Drive yang tadi. Nah, untuk mengakses si Umbi ini atau kita biasa disebut si Kepang, saya harus menggunakan akun Bank Indonesia, akun pegawai Bank Indonesia, saya meminjam akun Bapak Erik dan juga Ibu Nica, mengingat sistem tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai internal. Nah, kemudian jika sudah berhasil masuk, saya memilih jenis pelaporan, apakah itu semester atau triwulan. Nah, kemudian nanti bisa dicari UMKM yang ingin diinput data keuangannya, kemudian mulai menginput dalam 7 tahapan. Nah, kemudian jika sudah selesai itu ada spreadsheet pemantauan yang dimana saya harus menandakan atau menceklis jika data UMKM tersebut sudah di-input, karena mengingat data yang harus diinput cukup banyak dan dikerjakan secara bersama-sama oleh tim. Jadi agar tidak ada terjadi double dan sebagainya. Nah, jadi di minggu kedua ini sebetulnya saya sangat berfokus pada penginputan data UMKM ke dalam sistem informasi si Kepang. Maka dari itu saya tulis dari Selasa 13 Januari sampai dengan Kamis 15 Januari 2026 sampai saya selesai magang di Bank Indonesia. Karena eh, penginputan data ini juga cukup krusial dan data yang untuk diinput cukup banyak. Jadi pada sekitar hari Rabu ya eh, ya pada hari Rabu saya juga sempat lembur untuk mengerjakan si Kepang ini sampai sekitar setengah 9 malam. Saya mengerjakan tersebut juga bersama partner saya dari kampus lain, kemudian eh, dengan seluruh dengan seluruh staf di divisi implementasi Kekda. Kemudian melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan data UMKM, meningkatkan ketelitian dan tanggung jawab, serta memahami pentingnya peran data dalam mendukung kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia. Um, Tentunya untuk penginputan data UMKM ini, pastinya ada beberapa kendala yang saya hadapi, seperti sejumlah UMKM belum menyetorkan data keuangan terbaru, baik untuk yang periode semester maupun triwulan. Nah, jadi upaya utama yang dilakukan adalah menghubungi pihak UMKM secara satu persatu untuk meminta kelengkapan data. Namun dalam praktiknya terdapat UMKM yang tidak
memberikan respon atau menyampaikan bahwa data belum dapat diberikan dalam waktu dekat. Nah, sementara penginputan data UMKM ini memiliki tingkat urgensi yang lumayan tinggi dan harus diselesaikan pada minggu tersebut. Nah, jadi sebagai solusinya dilakukan pendekatan kedua, yaitu penyesuaian data sementara UMKM yang belum menyampaikan laporan keuangan terbaru. Jadi penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan data sebelumnya dengan catatan bahwa data yang telah diinput ke dalam Sikepang masih dapat diperbarui kembali apabila UMKM telah menyampaikan data terbaru. Jadi eh, kegiatan penginputan data keuangan UMKM ke dalam sistem Sikepang ini juga berlangsung secara intensif selama seminggu tersebut dan terus dilanjutkan hingga hari terakhir saya magang, yaitu Kamis 15 Januari 2026. Kegiatan ini memang sangat membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab karena data yang diinput adalah data keuangan menyangkut dengan nominal, angka-angka. Jadi saya juga harus teliti, dicek berulang. Baik, kita lanjutkan ke praktik kerja yang berikutnya itu. Yang terakhir ini ada pengumpulan data UMKM non-binaan Bank Indonesia. Nah, jadi Ibu Roma itu memberikan tugas ini pada Rabu 14 Januari 2026. Nah, saya diminta untuk menghimpun informasi sebanyak mungkin terkait UMKM eh, non-binaan Bank Indonesia. Nah, jadi seperti akun media sosial, alamat usaha, jenis, dan deskripsi produk, serta informasi pendukung lainnya yang dapat diperoleh dari sumber terbuka. Nah, jadi kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi basis data UMKM yang dimiliki sekaligus sebagai bahan pemetaan awal terhadap UMKM yang berpotensi untuk dikembangkan atau dijajaki dalam program pengembangan UMKM Bank Indonesia di masa mendatang. Nah, jadi dalam pelaksanaannya, saya melakukan pencarian informasi secara mandiri melalui berbagai platform daring seperti media sosial UMKM, kemudian situs web resmi usaha, serta hasil penelusuran melalui internet. Nah, jadi seluruh informasi yang sudah saya peroleh, saya susun dan saya rangkum ke dalam format spreadsheet. Sehingga data UMKM non-binaan tersebut tersaji secara sistematis, mudah untuk ditinjau kembali oleh Ibu Roma selaku pembimbing lapangan maupun pihak terkait. Jadi saya memperoleh pengalaman dalam melakukan penelusuran dan pengolahan data UMKM secara mandiri. Saya paham pentingnya kelengkapan informasi dasar UMKM sebagai bahan analisis dan pengambilan keputusan dalam program pengembangan UMKM. Baik, kemudian kita sudah memasuki bab penutup, yaitu ada kesimpulan, kendala, dan saran. Jadi berdasarkan kegiatan praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, penulis memperoleh atau saya sendiri memperoleh berbagai pengalaman kerja dan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan UMKM serta pelaksanaan tugas di lingkungan Bank Indonesia. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, saya juga terlibat dalam berbagai aktivitas yang mendukung proses kerja unit terkait. Untuk kesimpulannya itu, yang pertama, kegiatan orientasi dan pengenalan lingkungan kerja itu memberikan
Pemahaman awal kepada saya mengenai struktur organisasi, budaya kerja, serta tata tertib yang berlaku di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, melalui kegiatan ini saya mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang profesional, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai integritas. Kemudian, pemahaman materi UMKM Go Global memberikan wawasan kepada saya mengenai strategi dan peran Bank Indonesia dalam mendorong UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional. Nah, kegiatan ini membantu saya memahami pentingnya peningkatan kualitas produk, pemasaran, serta kesiapan UMKM dalam menghadapi pasar global. Kemudian dalam kegiatan sesi sharing knowledge oleh unit kehumasan, memberikan pemahaman dasar kepada saya mengenai peran dan fungsi Bank Sentral, khususnya Bank Indonesia. Nah, melalui kegiatan ini, penulis atau saya sendiri memperoleh gambaran umum mengenai tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Nah, dari kegiatan penyusunan PowerPoint katalog UMKM, yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai katalog UMKM binaan Bank Indonesia ke dalam satu media yang lebih praktis dan mudah diakses, saya paham pentingnya penyajian informasi yang sistematis dan menarik sebagai sarana promosi produk UMKM. Kemudian melalui kegiatan mempelajari laporan hasil monitoring dan asesmen perkembangan UMKM triwulan 3 tahun 2025, saya memperoleh pemahaman mengenai metode evaluasi kinerja UMKM binaan Bank Indonesia. Kegiatan ini menambah wawasan saya mengenai indikator penilaian perkembangan UMKM yang dibina. Nah, dari kegiatan-kegiatan klasikal juga memberikan pemahaman menyeluruh kepada saya mengenai tugas dan fungsi masing-masing divisi dan unit kerja di Bank Indonesia. Melalui kegiatan ini, saya dapat memahami keterkaitan antar unit dalam mendukung kebijakan ekonomi, keuangan, dan pengembangan UMKM. Nah, kemudian pada kegiatan pengumpulan data UMKM non-binaan, itu meningkatkan kemampuan saya dalam mencari informasi yang baik, mengolah data, serta menyusun data secara sistematis dalam bentuk spreadsheet. Kemudian penginputan data keuangan UMKM ke dalam sistem SIUMBI atau SIKEPANG itu memberikan pengalaman langsung kepada saya dalam pengelolaan dan pelaporan data keuangan UMKM. Jadi saya memahami pentingnya ketelitian, konsistensi, dan koordinasi dalam memastikan keakuratan data sebagai dasar perumusan kebijakan. Baik, kemudian masuk ke kendala dan saran. Di sini ada 3 kendala yang saya rasa saya alami selama praktik kerja lapangan itu. Yang pertama, waktu pelaksanaan magang yang berdekatan dengan libur panjang. Jadi pelaksanaan magang itu dimulai segera setelah periode libur panjang tahun baru. Jadi proses penyesuaian awal berjalan kurang optimal menurut saya, baik dari sisi kesiapan kegiatan maupun adaptasi mahasiswa terhadap lingkungan kerja. Yang kedua, durasi pelaksanaan magang yang relatif singkat, hanya 2 minggu, dan saya mendapatkan 9 hari kerja. Itu sangat terbatas, menyebabkan saya memiliki waktu yang singkat untuk memahami secara mendalam alur kerja, tugas unit, serta materi yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Kemudian kendala yang terakhir adalah kurangnya pemaparan awal mengenai unit kerja. Jadi mahasiswa langsung ditempatkan pada unit kerja masing-masing tanpa adanya penjelasan awal secara menyeluruh mengenai fungsi dan peran setiap unit. Sehingga pada tahap awal mahasiswa memerlukan waktu tambahan untuk memahami konteks pekerjaan yang dijalankan. Yang terakhir adalah saran. Berdasarkan pengalaman serta kendala yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan magang,
saya menyusun beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta memberikan pengalaman yang lebih optimal bagi mahasiswa. Nah, yang pertama, ke depannya mungkin dapat dipertimbangkan waktu pelaksanaan magang dapat dipertimbangkan agar memiliki jeda yang cukup setelah masa libur panjang, sehingga proses persiapan kegiatan dan dapat berjalan lebih optimal serta membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kerja sejak awal. Saran yang kedua, durasi pelaksanaan magang dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang atau disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan lebih luas untuk memahami proses kerja secara komprehensif dan memperoleh pengalaman yang lebih optimal. Untuk magang selanjutnya, dapat dipertimbangkan adanya sesi pengenalan unit kerja secara umum sebelum penempatan mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki gambaran awal mengenai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, serta dapat beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan kerja. Baik, berikutnya adalah dokumentasi-dokumentasi selama saya melaksanakan praktik kerja lapangan di Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Di sini ada dokumentasi hari pertama, ini ketika saya dan teman-teman lain dari Indonesia Baking School melakukan sesi sharing knowledge. Nah, ini adalah ID card atau kartu tanda pengenal magang. Kemudian ini mesin absen clock yang saya sampaikan di awal, bentuknya seperti ini. Kemudian ada foto bersama pembimbing lapangan bersama Ibu Roma dan Ibu Lina. Dokumentasi yang berikutnya, ini saya dan teman-teman sebagai bagian dari rangkaian penutupan kegiatan juga saya melakukan dokumentasi atau foto bersama dengan Bapak Cecep Ridwan selaku Deputi Direktur sekaligus Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Pekda. Kegiatan ini menjadi salah satu simbol penutup pelaksanaan praktik kerja lapangan serta bentuk apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh pihak kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi pelaksanaan praktik kerja lapangan itu kemudian ditutup dengan penyampaian perpisahan secara resmi kepada pembimbing lapangan, Ibu Roma dan Ibu Lina dan pihak-pihak terkait. Kemudian saya juga menerima cenderamata dari unit sebagai bentuk kenang-kenangan atas partisipasi dan kontribusi selama kegiatan berlangsung. Secara keseluruhan, penutupan kegiatan ini berjalan dengan baik dan meninggalkan kesan positif. Implementasi kegiatan praktik kerja lapangan pada unit FPPU juga memberikan pengalaman yang berharga bagi saya dalam memahami secara langsung proses pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, keterlibatan saya dalam berbagai kegiatan mulai dari pembekalan penyusunan katalog, kemudian pengelolaan data UMKM, Sikepang, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran unit FPPU dalam mendukung penguatan ekonomi daerah. Kemudian ini yang tadi sistem informasi pengembangan UMKM Bank Indonesia, si UMBI. Ini ada folder Google Drive-nya juga yang berisi data-data keuangan UMKM binaan Bank Indonesia. Kemudian ini ada dokumentasi selama saya mengerjakan pekerjaan di unit FPPU. Di sini juga ada teman partner kerja saya di unit FPPU dari kampus lain yang bernama Cynthia. Sini ada gambaran kantin di Bank Indonesia Jawa Barat. Nah, ini adalah Taman Nuansa di kantor BI Jawa Barat. Kemudian ini lobinya, ini ruangan divisi implementasi Kekda, dan ini adalah Bank Indonesia ketika malam hari. Kemudian kebetulan waktu itu saya lembur, jadi saya juga
memotret Bank Indonesia ketika malam ketika saya pulang dari lembur. Oke, baik, sekian pemaparan materi, pemaparan laporan magang saya selama di Bank Indonesia Jawa Barat. Sebagai penutup, magang ini memberikan pengalaman yang sangat berharga. Saya tidak hanya memahami teori secara akademik, tetapi juga melihat langsung implementasi kebijakan ekonomi di tingkat daerah. Saya belajar mengenai profesionalisme, tanggung jawab, serta pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Roma C. Sihaan selaku pembimbing lapangan serta Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta AKMSIE selaku dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan. Demikian presentasi laporan magang yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada terdapat kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga saya bisa lebih baik untuk kedepannya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Demikian presentasi laporan magang yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.